Halo sahabat Direktori Hukum, belakangan ini ada berita kasus mantan Dirut dan Direktur Indofarma sebagai tersangka manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus Indofarma, mantan Direktur Utama dan Direktur Perusahaan diduga terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dengan tujuan memperbaiki performa keuangan perusahaan yang tercatat buruk. Tindakan ini dianggap melanggar aturan pasar modal dan standar akuntansi. Dampaknya, publik dan investor menerima informasi yang menyesatkan tentang kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kronologi kasusnya yang pertama yaitu pada laporan keuangan yang disampaikan ke publik terdapat indikasi rekayasa angka yang tidak mencerminkan kondisi real keuangan perusahaan. Yang kedua, penyidik Kejaksaan Agung menemukan adanya laporan fiktif yang digunakan untuk memperbaiki nilai aset dan laba bersih perusahaan. Kronologi yang ketiga, mantan Dirut dan Direktur Indofarma kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Kemudian mengenai tanggung jawab pidana dan perdata. Yang pertama, mengenai tanggung jawab pidana. Dalam kasus manipulasi laporan keuangan, direksi yang terbukti terlibat dapat dikenakan pidana sesuai pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal. Direksi atau pejabat perusahaan yang memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta dapat dijerat dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar. Selain itu, manipulasi laporan keuangan juga bisa masuk dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang mana mengatur hukuman bagi pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang melawan hukum, maka dipidana penjara maksimal 4 tahun. Kemudian mengenai tanggung jawab perdata. Berdasarkan pasal 97 UU PT, direksi yang terbukti lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata oleh pemegang saham atau kreditur. Ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi untuk kerugian yang ditimbulkan akibat manipulasi laporan keuangan. Jadi pada kesimpulannya, kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan mantan Dirut dan Direktur Indofarma menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pelaporan keuangan perusahaan publik. Undang-Undang Pasar Modal, UU PT, dan POJK memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran semacam ini. Direksi harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menghindari tindakan yang merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingan, serta menerapkan GCG untuk menghindari penyelewengan dalam pengelolaan keuangan. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya untuk membahas permasalahan hukum yang ada.